Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bincang-bincang santai bersama alumni Ocean tahun 2019-2020. Oke, kita bertemu lagi yaitu dengan si Afika Nur Amalia ya. Iya. Bagaimana kabarnya Afika? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali ya. Afika ini salah satu siswa Ocean yang keterima dengan jalur senam PTN, yaitu di kampus IPB. Wah, alhamdulillah banget ya. Itu kampus yang diharapkan ya Afika ya? Iya. Dari kelas 10. Enggak juga sih sebenarnya. Sebelumnya pengen di kampus mana nih Afika nih? Sebelumnya tuh pengen ITS, cuma sama orang tua nggak boleh jauh-jauh. Oh, jadi ITS akhirnya Surabaya gitu. ya. Wow. Iya. Teknik ya di sana ya? Sistem informasi. Oh, targetnya di situ. Oke, kalau masuk di IPB, masuk jurusan apa nih sekarang nih? Kalau sekarang ilmu komputer. Wah, ilmu komputer. Wah, keren banget ya. Nanti bisa jadi hacker. Aduh. Kan keren itu ya. Haram, jadi Kak, hacker. haram. Oh, haram ya. Baik, oke. Mudah-mudahan Afika sukses di jurusan Amin. pilihannya. Baik. Oke, pada pertemuan kali ini ya Afika, ini karena kita edisinya bincang-bincang santai, jadi kita santai Oke. saja ya, nggak usah Oke. dibikin deg-degan. Oke, ini pertama kalinya yaitu Afika yang perdana dia. Wow. Ya karena baru sekarang nih diadakan broadcast seperti ini. Baik, mungkin nanti saya sedikit bertanya-tanya karena Afika lumayan keren ya keterima di jalur senam PTN. Jadi kemarin nggak susah-susah banget terkait dengan nggak perlu Belajar ngikutin ujian UTBK ya. Gabut Kak tapi. Iya, karena sudah senam PTN. Wah, paling enak itu emang di senam PTN ya, karena melalui jalur raport ya dari kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan jalur senam PTN. Amin. Tapi harus berusaha dari kelas 10. Nah, usahakan bimbel di mana itu? ASEAN. Oke, baik, di sini ada titipan beberapa pertanyaan ya dari beberapa guru dan teman-teman Ocean karena Afika keren. Cile. Amin. Iya, oke, pertanyaan pertama ya, nanti nggak usah tegang-tegang amat. Baik, pertanyaan pertama mungkin yaitu yang pertama adalah Anda berhasil diterima kampus IPB nih. Nah, bagaimana perasaan kamu nih? Kan pasti seneng banget kayak gitu ya. Tapi ada perasaan yang di luar di luar jangkauan mungkin ya. Nah, silahkan menurut kamu sendiri gimana? Karena saya dulu juga bukan jalur senam PTN, saya jalur UTBK. Nah, ujian tulis ya. Nah, saya nggak tahu nih perasaan orang yang seneng yang keterima di senam PTN itu seperti apa. Silahkan Afika. Sebenarnya agak nggak nyangka juga sih, apalagi bisa keterima di kampus IPB kan yang emang bagus juga. Iya. Tapi agak kecewa juga sebenarnya karena diterimanya di pilihan kedua. Oh gitu, emang pilihan pertamanya apa tuh Afika? Pilihan pertamanya aktuaria, tapi di IPB juga. Kalau boleh tahu jelasin sedikit aktuaria. Kenapa pengen banget ngambil aktuaria? Karena aktuaris di Indonesia itu masih dikit, jadi peluang untuk kerjanya itu gede banget. Gede banget Terus gitu juga ya. gajinya lumayan. Wow, ternyata digaji ya. Ya tidak dipungkiri MTK. ya. Oke, kemudian keterimanya di Ilmu pilihan kedua komputer. ilmu komputer. Oh, emang ilmu komputer. Emang targetnya dulu ilmu komputer ITS, tapi keterimanya di ilmu komputer IPB. Tapi nggak jauh cuma beda kampus aja ya. Mudah-mudahan nanti S2-nya bisa ke ITS. Ada rencana S2 nggak sih? Selesai S1 dulu deh. Selesai A1 dulu ya, baik. Oke, mudah-mudahan sukses ya di ilmu komputernya. Nanti bolehlah ajarin gua ya. Coding. Iya, coding. Oh, suka coding kayak gitu. Emang coding belajar. Iya, tapi sebelumnya suka gitu nggak sih? Kan ada yang saya pengen ilmu komputer karena keren kan, lagi musim-musimnya harus berteknologi tinggi seperti itu kan ya. Tapi sebelumnya Afika udah bisa coding atau belum? Belum. Oh, belum sama sekali. Justru pas abis SNM kan nggak ada kerjaan tuh ngapain, terus jadi coba belajar dikit-dikit gitu, HTML, CSS kayak gitu-gitu. Bisa. Ya lumayan dikit. Wow, keren sekali ya. Soalnya jarang kan, maksudnya cewek yang ngambil bahasa coding. Biasanya bahasa coding tuh dikuasain oleh para kaum Adam kayak gitu ya. Kaum Hawa tuh kadang cenderung jadinya kayak gitu. Wah, ada kaum Hawa yang mau belajar, itu keren banget, saya mendukung banget ya. Sukses buat kamu loh, saya bahagia loh, makanya nanti ajarin saya. Amin. Oke, baik ya. Nah,
tadi perasaan seneng banget ya masuk Seneng. IPB. Selain IPB mana? Emang IPB, maksudnya kan dulu pengen banget ITS. Kalau kan kemarin tuh ada 3 pilihan ya. 2. Oh cuma 2 kampus? Iya. Oh enggak 3 po? Cuma 2 pilihan doang, boleh beda kampus, boleh Satu kampus. jurusan, boleh satu kampus. Oh, lah kenapa kamu ngambilnya IPB semuanya? Karena Tadi ya nggak boleh sama orang tua. terus kayak juga alumni di SMA 1 tuh banyak yang di IPB IPB. kan daripada Oh, yang di gitu. ITS. Jadi peluangnya lebih gede di IPB. Oh kayak gitu. Baik. Oke, senang sekali ya. IPB itu Bogor kan ya? Iya. Saya pernah ke sana. Main lagi nanti. Oke deh, baik. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi kakak sudah sedikit mengetahui kenapa memilih kampus IPB. Oke, hal apa? Oh ya, Afika itu dari SMA mana kalau boleh tahu ya? SMA 1 Tangsel. Oke, SMA 1 Tangsel. Kenapa dulu Afika memilih SMA 1 Tangsel? Waduh. Disuruh orang tua. Oh, emang orang tua tuh pengennya nggak jauh-jauh Iya. ya, yang bisa dijangkau oleh pengawasan dari orang tua. Mungkin karena anak cewek kali ya. Mungkin. Emang berapa bersaudara Afika ini nih? Ada 2, ada kakak. Oh, Afika yang kakak apa adik? Adek. Oke, Afika yang adik ya, kakaknya cewek juga? Cowok. Cowok, karena mungkin satu-satunya yang cewek, jadi orang tua nggak pengen jauh kayak gitu kan ya. Terus Kalau juga yang- kakak di sana. Oh, Jadi di kayak SMA orang 1 tua udah Tangsel tahu juga. gitu. Oh gitu ya, udah Gimana? percaya gitu lah SMA 1 Tangsel. Baik, deket juga kan ya dari Iya. sini. Jadi makanya memilih bimbel di sini. Baru seperti itu ya. Oke, kira-kira kesan apa ketika belajar di SMA 1 Tangsel? Kan Kesan ya. pasti, aduh, walaupun itu dari orang tua, pasti kan ada kesan-kesan yang sangat mendalam tuh dari SMA 1 Tangsel, apalagi SMA 1 Tangsel yang mengantarkan kamu masuk ke IPB. Nah, jurusan yang kamu inginkan pula gitu ya. Ya walaupun di nomor 2. Gak usah diperjelas lagi. Oke, kayak gitu. Apa ya, seru sih di SMA 1 Tangsel. Terus juga waktu ikut organisasi juga jadi punya banyak pengalaman baru kayak gitu. Yang Terus ikut juga organisasi apa tuh di sana? aku ikut klub matematika. Wes, kamu ngikut klub matematika nggak? Pengen masuk di jurusan matematika saat kuliah? Oh Enggak. nggak lagi, karena udah berkecimpung kali ya di dunia matematika, Iya. jadi pengen sensasi yang lain mungkin seperti Sebenarnya ilmu komputer juga turunan dari matematika Iya, kan. Tapi kayak agak gimana gitu kalau jurusan matematika murni kayaknya kurang bisa atau gimana. Jadi oh gitu, apa nggak pengen mungkin karena jurusan ilmu komputer tuh lebih aplikasi di dunianya, itu lebih nyata ketimbang Iya. matematika yang ya kadang kita mikirnya ngitung-ngitung, ngapain kita ngitung-ngitung, padahal banyak banget aplikasi yang bisa diterapkan di matematika. Iya. Seperti itu kan ya. Oh seperti itu ya. Tadi kesan-kesannya apa nih selama belajar di SMAN? ya itu seru. Seru ya, karena ngikut Terus klub juga tadi. apa ya? Banyak jam kosong sih sebenarnya di sana. Oh banyak jam kosongnya, maksudnya jam kosong gimana? Nggak ada guru yang ngisi Nggak atau ada, gimana? iya nggak ada guru, paling kadang cuma dikasih tugas gitu. Oh, kalau dikasih tugas itu berarti gurunya nggak masuk kelas atau masuk kelas? nggak masuk. Oh, nggak masuk kelas, Nggak mungkin lagi sibuk kali ya. Ada acara atau Oh, lagi banyak kegiatan kayak gitu. Tapi walaupun guru nggak masuk, kamu termasuk salah satu siswa yang berprestasi ya di SMAN 1 Tangsel. By the way, kalau boleh tahu kamu juara atau ranking, namanya di sana ranking ya. Ranking berapa di SMAN 1 Tangsel? terakhir sih ranking 1. Wow, jarang ada gurunya tapi ranking 1. Wah. Terus dibantu siapa tuh kamu bisa memperoleh ilmu yang luar biasa? ASEAN dong. Oh, masih Kakak ada mentor. Oh, oke. Iya, juara 1 itu di kelas 12. Kelas 10 12. dulu, kelas 10 juara? 10 semester 1 juara 1. Hmm. Semester 2 juara 2. Oh, gitu. Semester 3 Juara tiga. juara 3. Iya benar. Jadi ngikutin semester gitu ya? Enggak, semester 4 balik kedua lagi. Oh, Semester terus 5 balik 1. satu lagi. Semester 6 memang udah itu Udah ya. nggak ada Wow. Emang dari sononya kamu pinter atau gimana nih? Aduh nggak tahu ya. Dulu Amin deh. waktu SD gitu juga sering juara atau gimana? SD iya. Oh, sering juara juga. SMP juga sering juara. SMP enggak sih karena banyak saingan. Oh, gitu. Justru SMP-nya emang SMP di mana dulu? SMP 3 Tangsel. SMP 3 Tangsel. Wah, jadi kayaknya loncat ya, maksudnya SD juara, SMP kagak, kemudian SMA juara. Nah, kuliah berarti apa dia? Waduh nggak tahu. Mudah-mudahan juara. Yang penting tuh, Amin. dulu aku pernah
pernah dikasih nasihat sama kakak kelas untuk menjadi apa namanya bisa mengikuti alur dunia perkuliahan, usahakan semangatnya tuh dari awal, jangan dari akhir. Soalnya itu aku juga dinasehatin sama kakak kelas ketika dulu di kampus di asrama. Dia nasihatin aku, Sia kalau mau belajar itu semangatnya di awal, jangan semangatnya di akhir. Kalau kamu sudah semangatnya di akhir, kan ada juga ya, misalkan kita baru masuk tapi nanti-nanti aja lah, kayak gitu. Sekarang lah santai-santai aja. Nah kalau kayak gitu tuh cenderung apa namanya nanti kesusahan di semester-semester berikutnya kayak gitu. Kalau semester 1 tuh udah memegang IPK yang bagus, misalkan di atas 3 kalau bisa 4 kayak gitulah, wah itu nanti enak banget ya. Mudah-mudahan nanti jadi komlot kalau bisa IPK-nya 4 lah ya. Oke, tetap semangat walau masih dalam corona ya. Baik. Jadi luar biasa ya. Baik, mungkin dulu emang seneng pelajaran IPA gitu ya. Kenapa ngambil jurusan IPA nggak IPS? Apa ya, karena aku sendiri lebih suka hitung-hitungan daripada hafalan juga sih. Gitu ya. Kayak nggak suka banget hafalan, nggak tahu kenapa. Berarti nggak suka biologi dong? Iya, nggak suka. Struggle banget sama biologi. Trauma dengan biologi lah. Lebih seneng. Mungkin kalau hafalan itu harus punya daya ingat yang kuat kali ya, dan harus rajin, telaten seperti itu ya. Kalau matematika yang penting konsep gitu ya. Kamu lebih suka, berarti lebih suka ngafalin rumus sedikit, mainin konsep, atau ngafalin rumus-rumus yang penting masukin data? Mainin konsep sih, kayak kenapa bisa kayak gini gitu gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit kayak gitu ya. Oke. Kenapa itu ngambil IPA tadi ya daripada IPS? Kalau IPS ya banyak hafalannya. Kalau saya dulu seneng hafalan, ketimbang hitung-hitungan. Cuma kakak saya menginginkan lebih baik hitung-hitungan. Saya juga nggak ngerti karena saya orangnya ya mungkin karena kakak saya IPA juga ya. Jadi dia pengennya saya hitung-hitungan, padahal dulu saya sebel banget hitung-hitungan. Kadang sesuatu yang kita benci belum tentu buruk buat kita kayak gitu ya. Dan jadinya sekarang saya juga senang hitung-hitungan. Ya kadang hitung-hitungan lebih simpel, artinya nggak terlalu berat di otak ya, yang penting tahu konsepnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi banyak pertanyaan ya, mohon maaf nih kalau seandainya banyak pertanyaan, soalnya titipan dari kakak-kakak tenor di sini ya, nggak apa-apa ya. Masih banyak kan waktu luangnya? Masih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, kamu kan tadi udah juara 1, juara 2, juara 3. Kalau untuk tingkat SMA tuh juara 1, 2, 3 itu kan luar biasa keren kayak gitulah. Saya sendiri dulu ketika SMA juga kayaknya nggak juara 1, 2, 3 deh. Pernah juara 4 kayaknya saya dulu ya. Nah, kamu kan sudah pinter dari kelas 10. Kenapa sih ngambil bimbel? Biasanya kalau anak-anak yang udah pinter kadang cenderung malas untuk ngikut bimbel. Nah, kenapa kamu ikut bimbel di ASEAN kayak gitu? Boleh lah kayak gitulah. Kenapa ngikut? Oh ya, by the way, kamu ngikut bimbel ASEAN semenjak kapan ya? Saya lupa. Semenjak masuk kelas 12. Oh, masuk kelas 12. Oke, kenapa kamu mau milih ngikut bimbel di ASEAN kayak gitu? Sebenarnya dari awal kelas 10 juga udah merasa susah ngikutin pelajaran kan, karena ya itu tadi ada beberapa guru yang nggak masuk atau penjelasannya kurang masuk gitu di otak. Jadi emang butuh tambahan bimbel, dari bimbel kayak gitu. Cuma sama orang tua bilangnya nanti aja kelas 12. Oh gitu, karena emang udah ditargetin sama orang tua di kelas 12 saja kayak gitu. Mungkin orang tua berpikiran bahwasanya ini anak masih bisa ngikutin untuk masuk kelas. Padahal di tekanan batinnya mah aduh susahnya luar biasa seperti itu ya. Oke, dan akhirnya di kelas 12 ini memutuskan untuk bimbel di ASEAN. Oke, kalau boleh tahu dari mana kamu tahu bimbel ASEAN ya? Walaupun deket ya, di sini Ciputat, di situ Panglima juga Ciputat ya. Kalau di sini dekat UIN, kalau di sana dekat pasar. Oke, nggak apa-apa, tapi keren kan di situ. Salah satu SMA terfavorit juga ya, ternama di Tangsel lah ya. Oke, kenapa mengambil ASEAN? Padahal di sini kan kalau kita tahu bimbel-bimbelan tuh sangat banyak ya. Ada ya yang lain banyak banget. Kenapa harus memilih ASEAN menurut kamu? Awalnya itu aku nanya-nanya sama temen kan, pada bimbel di mana. Terus gitu. Emang target utamanya tuh emang bertanya ke temen gitu ya? Iya, gitu. Kan aku juga belum tahu kan mau di mana. Terus juga nanya-nanya yang ngajar enak atau enggak, masuk gak ke otak kayak gitu. Terus satu kelas berapa gitu. Terus akhirnya milih ASEAN karena katanya enak, terus juga nggak terlalu rame satu kelasnya gitu. Jadi milih sini. Terus juga dekat dari rumah ya. SMA 1. Rumahnya emang di mana tuh?
Aku ke Daung. Kedaung, oh dekat ya berarti. Baik. Kalau boleh tahu dari siapa itu? Ocean, tadi tahu dari Ocean. Dari teman sekelas namanya Zahra. Oh iya Zara. Oh iya Zara juga sempat di sini ya. Iya. Zara kelas kalau nggak salah kelas 10 kelas 11 Zara di sini. Habis itu kelas 12-nya dia ngambil IPS ya. Iya. Baik. Sama Silvi juga ya kalau boleh tahu Iya, ya. Ya, Silvi juga satu kelas dulu sama Silvi. Enggak beda, tapi sebelahan kelas ya, pas kelas 12. Oh iya ya, kelas 12 biasanya ada 5 kelas, kalau di sana ada berapa kelas? Ada 6 IPA-nya, 4 IPS. Oh banyak juga ya. Padahal kalau dilihat di SMS 1 Tangsel nggak gede-gede amat ya, maksudnya satu kotak juga gede banget kali ya. Nggak tahu berapa kali berapa persegi kayak gitu kan ya. Oke, tadi udah tahu dari dosen dari teman berarti ya. Teman itu merupakan apa namanya? Sumber informasi. Iya, sumber informasi yang sangat luar biasa ya gitu kan ya. Kemudian kan tadi kata temen kan tadi di bimbel Ocean tuh enak, nggak berisik kayak gitu ya, karena di Ocean sendiri emang satu kelasnya itu maksimal 10 siswa gitu per kelasnya. Nah setelah kamu bukti ini, kamu kan oh ternyata nggak beneran gak sih di Ocean itu nggak berisik, kemudian akhirnya kamu masuk nih. Nah coba ceritakan, beneran gak sih apa yang disampaikan informasi dari teman kamu itu terbukti bener gak sih ketika kamu belajar di Ocean? Nah seperti apa tuh? Bener, terus juga yang ngajarnya asik-asik banget. Terus kasihan. Iya kita cerewet ya, mohon maaf kalau saya kasihan suka ngasih soal yang susah kan. Oh gitu ya, masa sih? Kan saya ngambil dari buku, kalau bukunya susah gitu kan. Justru dari soal yang susah itu kadang logika kita kena kan, iya soal sih. yang mudah kan, targetnya mau kuliah kan. Gitu. Ya gimana tuh guru-gurunya, gimana? Asik-asik, kayak sering bercanda juga. Terus juga enak ngejelasinnya, catatannya juga lengkap, komplit gitu, ya, bisa buat kayak belajar gitu. Kalau misalnya UAS atau UTS atau ulangan harian. Gitu. Jadi cocok nih dengan Ocean nih. Kalau dinilai dari 0 sampai 100% kira-kira Ocean kamu nilai berapa persen? Kira-kira sistem belajarnya di sana. Gak usah malu-malu ya. Kalau dari 0 sampai 100 nilai kita 0 sampai 100. Termasuk dari kategori bimbelan yang memperoleh nilai berapa kira-kira menurut kamu, baik dari segi gurunya, segi pelayanannya, kayak gitu. Kan ada konsultasi juga ya. Iya, di situ tuh. Gampang juga itu. Ya. Buat konsul, buat janjinya gitu. Ya. Emang biasanya sulit kalau buat janjian dengan tentor-tentor kayak gitu? Atau mungkin kayak ada beberapa cerita temen yang harus janjian dulu, bikinnya tuh kadang gurunya nggak bisa atau gimana. Oh seperti itu. Kalau di Ocean lumayan mudah ya, cukup bilang aja mau kapan. Malah ditawarin gitu ya, mau kapan, jam berapa, seperti itu lah. Oke, baik. Itu pengalaman ya di Ocean ya, jadi lumayan puas gitu lah ya, lumayan menikmatin ya. Ya walaupun gurunya sedikit gokil, tapi nggak gokil-gokil amat kok kita ya, maksudnya kita mencairkan seru ya, kita mencairkan suasana supaya nikmatin aja dengan ilmu kayak gitu. Soalnya ilmu kalau nggak dinikmatin tuh, aduh, kalau terlalu kaku juga pusing. Pusing kayak gitu ya. Kadang kita suka ngegokil nggak jelas gitu kan. Aduh, jadi teringat sama kamu. Tapi semenjak corona jadi ya sedikit online, jadi nggak bisa gokil gareng ya, tapi tetap pembelajaran tetap berjalan ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Hal yang tak terlupakan ketika belajar dengan tentor Ocean. Nah, hal yang tak terlupakan ketika belajar dengan tentor Ocean kayak gitu. Apa ya? Kayaknya semuanya nggak terlupakan. Salah satu deh, kasih contoh. Kira-kira apa? Maksudnya ada yang kakaknya, misalkan dulu pernah yang bagi-bagi makanan, ngerti gak? Yang waktu hari Jumat itu kan, nah suka ada kegiatan apa, kemudian kadang disukakan. Nah itu contohnya misalkan, atau kamu dalam belajar atau gimana yang tak terlupakan nih dengan tentor Ocean. Apa ya yang tak terlupakan? Santai aja, apa banyak banget yang tak terlupakan. Iya, banyak banget ya, jadi bingung mau mengungkapkan yang mana. Banyak yang seru di sini tuh sama gitu tentor-tentor ya. Oke. Gimana? Banyak. Gak tahu, kasih contoh lah. Oh gitu ya.
Oke, baik ya Vika, sebelum kita tutup nih. Oh, udah selesai. Sudah pertanyaannya sudah habis ya, udah disampaikan semuanya ya. Tapi sebelum kita tutup nih, nah mungkin ada pesan kamu terhadap adik-adik kamu nih, terutama yang belajar di Ocean ya, atau yang belajar di SMA 1 Tangsel juga nggak masalah kayak gitu. Silakan Afika, kira-kira pesan-pesan untuk mempersiapkan supaya bisa diterima senam PTN atau TBK kayak gitu, seperti apa? Ini sih dari kelas 10 persiapin diri buat belajar terus juga dikurangin mainnya. Terus ya biasanya kalau kelas 10 tuh lagi seneng-senengnya main, justru itu nilainya harus naik ya. Iya, diatur waktunya biar tahu kapan harus main, kapan harus belajar serius kayak gitu. Jadi intinya belajar gitu. Waktu juga. Kalau jam kos ya sebisa mungkin ngerjain tugas yang belum dikerjain, atau kalau enggak belajar materi yang belum dipahamin kayak gitu-gitu sih. Jadi mengulang-ulang materi sebelumnya kayak gitu ya. Baik, itulah pesan dari alumni Ocean ya. Mudah-mudahan adik-adik yang lain yang kelas 10, kelas 11 juga sudah mempersiapkan dari sekarang juga supaya nanti nggak kesulitan kayak gitu ya, karena paling enak itu jalur senam PTN, nggak usah pusing ya, berat-berat di awal. Iya, nggak pusing sekali ya, berat di awal tapi nikmat di akhir. Nggak usah, perjuangannya nggak seberat UTBK kayak gitu, karena UTBK tuh saingannya sangat banyak gitu ya, seluruh Indonesia gitu kan ya. Ya walaupun senam PTN seluruh Indonesia, tapi setidaknya iya bisa ya, dan nggak semuanya tuh bisa apa namanya masuk kuotanya seperti itu ya. Baik, cukup sekian ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sama kasih juga udah ngundang. Oke, kapan-kapan insyaallah kita akan berbincang-bincang lagi, mungkin nanti kalau seandainya Afika mau S2 atau gimana gitu ya. Atau sudah menemukan karya baru dari ilmu komputernya. Nah, biasanya kan bisa buat robot berarti ya. Bisa. Nanti mungkin bisa wawancara sedikit kalau sudah bisa membuat robot. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kasih juga. Saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan alumni-alumni yang lain yang masuk ke perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengundang mereka. Terima kasih. Dadah.